Sembahnya untukmu, ya Aba, ya Aba, ya Bapa yang Maha Kuasa, Alik langit dan bumi, yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur Tuhan, Roh-Mu hadir di tempat ini. Roh-Mu yang mengurapi setiap kami. Pagi dan siang hari ini Kau basuh setiap kami dengan kuasa darah-Mu Tuhan. Kau layakkan Tuhan setiap kami, setiap hati kami ya Tuhan Yesus, untuk ditanami akan firman-Mu Tuhan. Firman-Mu akan tertanam dalam roh hati kami dan akan berbuah sampai umur kami selesai Tuhan. Kami akan mengingat firman-Mu itu, firman-Mu yang berkuasa atas hidup kami. Terima kasih Bapa, urapi hamba-Mu, dan hanya firman-Mu yang keluar dari mulut hamba. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus semua yang percaya berkata amin. Halo saudara. Halo. Ada sukacita ya di rumah Tuhan? Ada yang sudah mengantuk atau belum ya? Siang hari ini kita akan membaca firman Tuhan ya, yang terdapat di Yohanes 11. Semua bawa Alkitabmu. Yohanes 11 ayat 1 sampai 44 saudara ya. Jadi ada 44 ayat. Saya mengerti firman ini panjang saudara ya. Jadi kita akan membacanya bagaimana? Saya akan membacanya dan saudara akan menyimaknya. Tapi untuk menghormati firman Tuhan, kita semua saya undang untuk berdiri ya. Karena ini 44 ayat saudara. Jadi kita akan sampai di sini kira-kira jam 6 sore atau karena kita akan membahas 44 ayat ini semua ya. Jadi perikop firman ini adalah Lazarus dibangkitkan. Ayat 1. Ada seorang yang sedang sakit, namanya Lazarus. Ia tinggal di Betania, kampung Maria dan adiknya Marta. Maria ialah perempuan yang pernah meminyaki kaki Tuhan dengan minyak mur dan menyekanya dengan rambutnya. Dan Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya. Kedua perempuan ini mengirim kabar kepada Yesus, "Tuhan, dia yang Kau kasihi sakit." Ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Sebab oleh penyakit itu anak Allah akan dimuliakan. Yesus memang mengasihi Marta dan kakaknya dan Lazarus. Namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Tetapi sesudah itu ia berkata kepada murid-muridnya, "Mari kita kembali lagi ke Yudea." Murid-murid itu berkata kepadanya, "Rabi, baru-baru ini orang-orang Yahudi mencoba melempari engkau. Masih maukah engkau kembali ke sana?" Jawab Yesus, "Bukankah ada 12 jam dalam satu hari? Siapa yang berjalan pada siang hari, kakinya tidak terantuk, karena ia melihat terang dunia ini. Tetapi jikalau seorang berjalan pada malam hari, kakinya terantuk, karena terang tidak ada di dalam dirinya." Demikian perkataannya, dan sesudah itu ia berkata kepada mereka, "Lazarus, saudara kita telah tertidur, tetapi aku pergi ke sana untuk membangunkan dia dari tidurnya." Maka kata murid-murid itu kepadanya, "Tuhan, jikalau ia tertidur, ia akan sembuh." Tetapi maksud Yesus
ialah tertidur dalam arti mati. Sedangkan sangka mereka Yesus berkata tentang tertidur dalam arti biasa. Karena itu Yesus berkata dengan terus terang, Lazarus sudah mati. Tetapi syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu, sebab demikian lebih baik bagimu supaya kamu dapat belajar percaya. Marilah kita pergi sekarang kepadanya. Lalu Thomas yang disebut Didimus berkata kepada teman-temannya, yaitu murid-murid yang lain, marilah kita pergi juga untuk mati bersama-sama dengan dia. Ayat 17. Maka ketika Yesus tiba, didapatinya Lazarus telah 4 hari berbaring di dalam kubur. Betania terletak dekat Yerusalem kira-kira 2 mil jauhnya. Di situ banyak orang Yahudi telah datang kepada Marta dan Maria untuk menghibur mereka berhubung dengan kematian saudaranya. Ketika Marta mendengar bahwa Yesus datang, ia pergi mendapatkannya, tetapi Maria tinggal di rumah. Maka kata Marta kepada Yesus, Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Tetapi sekarang pun aku tahu bahwa Allah akan memberikan kepadamu segala sesuatu yang kau minta kepadanya. Kata Yesus kepada Marta, saudaramu akan bangkit. Kata Marta kepadanya, aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman. Jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini? Jawab Marta, ya Tuhan, aku percaya bahwa Engkaulah Mesias, anak Allah, Dia yang akan datang ke dalam dunia. Ayat 28. Dan sesudah berkata demikian, ia pergi memanggil saudaranya Maria dan berbisik kepadanya, Guru ada di sana, dan ia memanggil engkau. Mendengar itu Maria segera bangkit lalu pergi mendapatkan Yesus. Ayat 30. Tapi waktu itu Yesus belum sampai ke dalam kampung itu. Ia masih berada di tempat Marta menjumpai dia. Ketika orang-orang Yahudi yang bersama-sama dengan Maria di rumah itu untuk menghiburnya melihat bahwa Maria segera bangkit dan pergi keluar, mereka mengikutinya karena mereka menyangka bahwa ia pergi ke kubur untuk meneratap di situ. Setibanya Maria di tempat Yesus berada dan melihat dia, tersungkurlah ia di depan kakinya dan berkata kepadanya, Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Ketika Yesus melihat Maria menangis dan juga orang-orang Yahudi yang datang bersama-sama dengan dia, maka maskullah hatinya. Ia sangat terharu dan berkata, di manakah dia kamu baringkan? Jawab mereka, Tuhan, marilah dan lihatlah. Maka menangislah Yesus. Kata orang-orang Yahudi, lihatlah betapa kasihnya kepadanya. Tetapi beberapa orang di antara mereka berkata, ia yang memelekkan mata orang buta, tidak sanggupkah ia bertindak sehingga orang itu tidak mati? Maka maskulah pula hati Yesus. Lalu ia pergi ke kubur itu. Kubur itu adalah sebuah gua yang ditutupi dengan batu. Kata Yesus, angkat batu itu. Marta, saudara orang yang meninggal itu, berkata kepadanya, Tuhan, ia sudah berbau, sebab sudah 4 hari ia mati. Jawab Yesus, bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Maka mereka mengangkat batu itu, lalu Yesus mengenaga ke atas dan berkata, Bapa, aku mengucap syukur kepadamu, karena engkau telah mendengarkan aku. Aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku. Tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku mengatakannya supaya mereka percaya. Maka engkaulah yang telah mengutus aku. Dan sesudah berkata demikian, berserulah ia dengan suara keras, Lazarus, marilah keluar. Ayat 44, orang yang telah mati itu datang keluar. Kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kapan, dan mukanya tertutup dengan kain peluh. Kata Yesus kepada mereka, bukalah kain-kain itu dan biarkan ia pergi. Saya persilakan untuk duduk kembali.
Bagaimana saudara? Panjang ya? Ini kalau diulang 2 kali udah sampai jam 6 saudara. Panjang. Jadi saudara, firman ini mungkin pada waktu sekolah minggu saudara sudah mendengar firman ini ya. Ya, Lazarus dibangkitkan, gitu ya. Tapi apakah saudara mengerti apa mendalami proses kebangkitan Lazarus ini? Sebenarnya firman ini adalah bukan sepenuhnya mengenai Lazarus, saudara. Firman ini adalah mengenai Tuhan Yesus. Lazarus dibangkitkan kira-kira 6 hari atau seminggu sebelum Tuhan Yesus disalib, saudara. Ini cerita yang bisa kita nyatakan dalam kehidupan sehari-hari, saudara. Ya, mungkin kita berpikir kita yang sudah melayani, saudara ya. Kita yang sudah melayani atau sudah mulai berkhotbah, saudara. Kita sering di dalam kehidupan ini memakai apa? Hukum sebab akibat, ya, saudara ya. Ya. Siapa yang sering memakai ini? Mungkin saudara tidak percaya, tapi saudara menghidupi hukum sebab akibat ini, saudara. Saudara lapar, maka saudara makan, ya itu sebab akibat. Sebab karena lapar kita makan, saudara. Tapi tidak sepenuhnya hukum sebab akibat ini selalu terjadi. Ada saudara yang lapar karena memang dia nggak makan. Kenapa? Mau puasa, saudara ya.